Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama adalah kabar duka. Ibunda Kiki Farel tutup usia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari Ibunda Kiki Farel yakni Dahlia Ramli. Dahlia Ramli yang akrab disapa Mamah Dahlia meninggal dunia pada Kamis 12 Mei 2022 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Menurut pantauan grid.id, puluhan pelayat telah memenuhi rumah duka yang berlokasi di kawasan Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Saat berita ini dituliskan, jenazah Mama Dahlia baru akan dimandikan. Lebih lanjut, peralatan guna memandikan jenazah pun baru saja tiba di rumah duka. Terlihat Kiki Farel dan sang adik yang menangis di depan jenazah Mama Dahlia yang terbujur kaku. Sesekali pemeran berusia 35 tahun itu mengelus-ngelus bagian kaki jenazah Mama Dahlia. Rencananya, jenazah Mama Dahlia akan dimakamkan pada siang ini di tempat pemakaman umum di dekat rumah duka. Diberitakan sebelumnya, Kiki Farel membagikan kabar duka. Sang ibunda Mama Dahlia meninggal dunia setelah berjuang sembuh dari penyakit yang ia derita. Hal tersebut diketahui melalui laman Instagram pribadi miliknya, Kiki Farel. Ia mengunggah foto Mama Dahlia yang tengah tersenyum menghadap ke kamera. Unggahan tersebut pun dibanjiri komentar duka cita dari para rekan artis, sahabat, dan teman-temannya. Berita selanjutnya datang dari komedian Sule berikan nasihat kepada Rizky Febian terkait hubungannya dengan Mahalini. Komedian Sule angkat bicara soal hubungan asmara antara putra sulungnya, yakni Rizky Febian dengan kekasihnya Mahalini Raharja. Sebagai orang tua, Sule mengaku telah memberikan nasihat pada sang anak. Meski sudah memberi nasihat, Sule tetap membebaskan sang anak untuk memilih pasangan hidupnya. Lebih lanjut, suami Natali itu tidak ingin merusak kebahagiaan anak-anaknya meski orang lain menilai hal itu adalah salah. Karena ia tahu ada rencana Tuhan di balik setiap kejadiannya. Berikut wawancara dengan Sule. Ya, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Nantinya justru dia akan melayang. Ya, contohnya saya terlalu ditekan sama orang tua, akhirnya di belakang ngaco. Kang, kalau yang mungkin yang lebih dewasa, Iki kan lebih serius ke hubungan Pak ini gimana Kang? Apakah sudah mengarah ke pernikahan? Pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Semuanya udah ada skenario-nya. Ya, jadi apapun yang terjadi ya kita syukuri aja, kita nikmatin aja. Kan belum tahu, belum tentu apa yang terjadi ke depannya juga ya kan. Namanya juga di media ya kan, bisa disalin beritanya. Kadang yang cuman ngehadirin syukuran kakaknya hilang ngelamar, kan berita-berita kayak seperti itu loh. Karena aku sudah jam terbang di dunia seperti ini, jadi ya biasa saja. Tapi Kang Sule ngasih target nggak sih untuk Iki di umur sekian gitu untuk nikah? Kalau aku begini Ki, kalau udah mepet-mepet, kalau udah seperti ini, ayo yakini gitu. Kalau misalkan kan bahaya juga ya kan. Tapi kalau misalkan kamu mau cuma main-main atau apa, udah. Nah, untuk saat ini nikmatin dulu. Jadi nggak perlu disuruh-suruh enggak gitu. Gimana-gimana juga enggak ya. Ngalir aja lah. Yang penting tahu aturannya dan Iki juga tahu Iki siapa, dia siapa. Ya, masih berbincang-bincang ke arah mungkin hal-hal yang lain dulu lah. Berita selanjutnya datang dari Raline Shah, akui pernah gunakan aplikasi kencan. Artis sekaligus model Raline Shah turut menanggapi soal maraknya anak muda yang bermain dating apps atau aplikasi kencan. Menurutnya tak masalah jika fenomena ini terjadi. Apalagi seseorang dimudahkan mencari jodoh lewat aplikasi kencan tersebut. Kendati demikian, bermain aplikasi kencan menurut Raline Shah harus lebih berhati-hati. Sebab orang-orang yang menggunakan aplikasi itu tidak saling mengenal.
Selain itu, Ralinsyah juga mengaku sempat memakai aplikasi Kencan saat berada di Amerika Serikat. Ia mengaku mengunduh aplikasi itu sebelum proses syuting web series yang berjudul Dating Queen. Bagi Ralinsyah, berkenalan di aplikasi Kencan menyenangkan apabila menemukan seseorang yang satu frekuensi. Kini Ralinsyah sudah menghapus aplikasi itu dari ponselnya. Ralin juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memakai aplikasi Kencan saat di Indonesia. Berikut wawancara dengan Ralinsyah. Khususnya udah seumuran saya bahwa jangan sedih gitu. Masih jalan baik-baik, masih ada karir, masih bisa survive, masih ada pekerjaan, masih ada saya juga ini. Jadi kenapa kita nggak capai itu dulu? Karena dengan itu semua kita juga mempunyai opsi yang lebih. Kita yang bisa milih cowoknya. Karena secara fakta, mana lebih banyak dari cowok. Jadi apa kita bisa dipelajari atau kita bisa saling menariknya dan saling percaya diri dan mampan dan saling confident kita bisa percaya. So that's why I think it's really good. Sangat penting untuk mendengarkan kata muda biarpun karakternya sebenarnya di umurnya 43 dan aku 37 tahun menurut aku oh ya ini dia pesannya bahwa kita jadi perempuan itu harus matang dulu, harus establish dulu baru kita bisa menemukan pilihan kita dan menjalani hidup ini dengan baik karena kita maunya nikahnya kan sekali kan pacarannya so that's. Berita selanjutnya datang dari Ratu Rizky Nabila rayakan ulang tahun putra pertamanya. Ratu Rizky Nabila merayakan ulang tahun putra pertamanya dari pernikahannya dengan Alfat Fatir yakni Jewanio Rizky Abbas. Dalam perayaan ulang tahun yang diadakan di kediamannya itu, Ratu Rizky Nabila juga menggelar pengajian dan santunan untuk anak yatim juga janda. Selain melakukan santunan terhadap anak yatim dan janda, Ratu Rizky Nabila juga memberikan sumbangan pada masjid dan gereja. Sementara itu, untuk perayaan ulang tahun Jewanio sendiri merupakan keinginan dari Ratu Rizky Nabila. Ratu Rizky Nabila bersyukur lantaran acara ulang tahun sang putra berjalan dengan lancar. Meskipun Ratu Rizky Nabila tak bisa datang di awal waktu lantaran masih harus bekerja. Seperti diketahui, Jewanio Rizky Abbas merupakan putra Ratu Rizky Nabila dan Alfat Fatir. Berikut wawancara dengan Ratu Rizky Nabila. Alhamdulillah caranya hikmat, biarpun aku terlambat karena aku mesti kerja dulu, terus tapi keluarga alhamdulillah bantuin sampai acaranya ini alhamdulillah wa syukurillah terjalan dengan sesuai kemauan dan kemampuan aku. memang memang kamu yang minta ya dan nanti kata syukurlah dengan anaknya ya. Kalau aku sih memang biasanya tuh kalau ulang tahun selalu pasti anak yatim piatu juga janda, terus juga nyumbang ke masjid dan ke gereja. Menurut aku itu harus gitu. Nah kalau untuk Nio sendiri kepengennya setiap ibu kan pasti merayakan, cuman nggak mau terlalu memaksakan tapi nggak mau keluar dari tradisi juga. Jadi aku ya tetap pengajian, terus juga tasyakuran, jatuhnya ya sama ya tiup lilin gitu buat pelengkap. Rasanya seperti apa sih? Ternyata Nio sudah setahun nih ya menjadi seorang single parent. Dia membangun berbagai macam cerita. Ya rasanya nggak dirasa-rasain sih Kak, biasa aja, maksudnya nggak semua orang punya kesempatan untuk bangkit lebih cepat, senang lebih cepat, bersyukur lebih cepat, terus juga nggak dendam lama-lama, menerima keadaan dengan baik tuh ya menurut aku sih doa-doa yang aku panjatin alhamdulillah sih ya kekabulnya cepet semua sih gitu. Berita selanjutnya datang dari Della Dartian, bahagia bisa beradu akting dengan Adipati Dolken. Della Dartian senang ketika diminta kembali beradu akting dengan Adipati Dolken. Della Dartian dan Adipati Dolken dipertemukan kembali di film Kamboja setelah sebelumnya dilibatkan dalam film Love for Sale 2 garapan sutradara Andi Bakhtiar Yusuf.
Film Kamboja garapan sutradara Rako Prijanto bersama Falcon Pictures ini mempertemukan kembali Della Dartian dan Adipati Dolken dalam satu frame film. Film Kamboja dapat disaksikan secara legal di platform digital Klik Film mulai Jumat 13 Mei 2022. Della Dartian mengucapkan terima kasih pada Rako Prijanto dan Falcon Pictures yang telah memberikan kesempatan untuknya terlibat dalam film Kamboja. Seperti Della Dartian, Adipati Dolken juga antusias saat film Kamboja siap tayang di Klik Film. Berikut wawancara dengan Adipati Dolken. Ada perlu bantu sih nggak untuk menyesuaikan karakter kayak model rambut atau warna kulit atau seperti apa? Enggak sih, dibuncit aja di film. Oh. Karena kan gue ngeliat ini juga sih, di film zaman dulu itu kan rata-rata orangnya terus kurus gitu kan, jadi buat tuh mereka kurus gitu. Tapi gue kadang-kadang setelah main beberapa film di tahun itu gitu ya, itu gue ngerasa kayak enggak, ada aja yang buncit gitu, ada aja yang gemuk gitu kan, maksudnya kayak dan di situ kan gue cukup dewasa gitu kan berperannya, jadi buat gue itu salah satu hal yang menurut gue bisa gue pakai gitu sih. Kak, ini kan cerita cintanya tentang cerita terlarang antara lo udah punya istri dan dia sudah suami gitu kan ya. Lo pernah mengalami fase itu nggak sih? Mungkin statusnya bukan istri gitu, tapi mungkin pacar gitu ya. Lo pernah suka sama orang yang emang sama pacar orang gitu ya? Sama pacar orang. Oh, enggak sih, alhamdulillah gue masih bersyukur sama apa yang di zaman dulu juga gue biasa belum pernah ngalamin gitu sebenarnya gitu sih. Tapi juga pernah relate nggak sih kayak suka sama orang tapi cuma tersirat-tersirat, cuma main mata doang, terus kayak Iya, ada lah, maksudnya dulu gue tuh bukan tipikal orang yang gampang untuk ngomong sama perempuan gitu. Dan pasti apa ya, nggak mudah untuk gue bisa approach ke perempuan untuk ngobrol gitu kan. Jadi emang di zaman dulu pun gue pasti cuma kayak ngeliatin dulu gitu, tapi kayak ada kode-kode lah yang memang ngasilin kalau gue suka gitu sama perempuan gitu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.